Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sepuluh rumah toko di Desa Jungka Gajah, Kecamatan Merah Mulia, Kabupaten Aceh Utara ludes terbakar. Rapat pleno terbuka penetapan pasangan Bupati Aceh Tenggara terpilih diboikot 2 pasangan calon bupati. Petugas gabungan merazia sejumlah tambang emas ilegal di Kabupaten Nagan Raya dan berhasil menangkap 5 pelaku. Petugas gabungan TNI Polri menggelar razia gabungan tambang emas ilegal di Kabupaten Nagan Raya. Hasilnya, 5 orang yang diduga pelaku penambang emas ilegal ditangkap. Penangkapan ini bermula saat tim gabungan berpatroli selama 2 hari menertibkan tambang emas ilegal. Saat itu, petugas mendapatkan informasi tentang penambangan ilegal di wilayah Kecamatan Betung. Petugas lalu langsung menuju lokasi dan mendapati sebuah tambang emas tanpa izin masih beroperasi. Tak menunggu lama, petugas langsung mengepung dan berhasil menangkap 5 pelaku. Kelima pelaku, seorang merupakan pengawas, 2 operator dan 2 orang pekerja. Selain menangkap pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti antara lain 1 alat berat jenis eskavator, emas pasir seberat 14 gram, penyaring emas, dan timbangan emas. Menggelar razia penertiban terhadap dugaan adanya aktivitas tambang ilegal di wilayah hukum Polres Nagan Raya, yaitu di Kecamatan Betung. Menemukan camp dan juga perlengkapan lainnya yang sudah kita musnahkan. Kita berhasil mengamankan 5 terduga pelaku dan 1 alat berat eskavator beserta dengan barang bukti ada karpet penyaring emas dan juga emas pasir seberat 14 gram. Razia ini melibatkan Polres Nagan Raya bersama Ditreskrim Suspolda Aceh, Denpom 2 Melaboh, dan Kodim 0116 Nagan Raya. Petugas juga menemukan lokasi tambang ditinggalkan pekerja. 1 gubuk yang diduga sebagai tempat tinggal para penambang dimusnahkan dengan cara dibakar. Petugas gabungan lalu memasang spanduk berisi imbauan dan larangan penambangan emas ilegal. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya. Arus penumpang libur Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Penyeberangan Ulelu, Banda Aceh mulai ramai. Sejak pagi hari, sejumlah penumpang yang baru saja menikmati liburan di Sabang ini mulai kembali ke daerahnya masing-masing. Lonjakan penumpang yang mendarat dari Pelabuhan Balohan, Sabang terjadi pada beberapa kedatangan kapal. Kondisi ini sudah berlangsung selama 2 hari terakhir yang jumlah penumpangnya mencapai 4.000 per hari. Sungai di Idiraya, Aceh Timur dipenuhi sampah dan limbah rumah tangga selama beberapa bulan terakhir. Kondisi ini diperparah oleh limbah bongkar muat ikan kapal nelayan yang mengalir melalui Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPNID). Jika di hulu sungai dipenuhi sampah rumah tangga, di hilir sungai penuh dengan limbah bongkar muat ikan dari kapal nelayan, sehingga kondisi sungai Idi saat ini sangat memprihatinkan. Sebanyak 264 imigran asal Rohingya kembali berlabuh di Kuala Semilang, Gampong Alubu, Jalan Baruh, Kecamatan Prelak Barat, Kabupaten Aceh Timur.
Para pelarian asal Myanmar ini melabuhkan 2 kapal kayunya pada hari Minggu 5 Januari 2025 sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat WIB. Namun kedatangan mereka baru diketahui warga pada Senin pagi. Belasan ternak sapi warga Desa Kilometer 8 Kecamatan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara diduga terjangkit penyakit mulut dan kuku PMK. Wabah tersebut menyerang ternak warga sekitar sepekan lalu atau akhir tahun 2024. Sedikitnya 15 ekor sapi warga terpapar PMK. Virus tersebut menyebar secara bertahap. PMK ditandai dengan ciri-ciri ternak mengeluarkan liur berlebihan, ari-ari lidah terkelupas, hingga suhu tubuh sapi meningkat dan panas. Puluhan petugas pemadam kebakaran damkar di Kabupaten Aceh Timur menggelar aksi damai di kantor BPBD setempat. Mereka menuntut untuk diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian PPPK penuh waktu. Para petugas damkar ini menolak kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu. Pasalnya mereka kebanyakan sudah bekerja selama 15 hingga 20 tahun. Ratusan guru aparatur sipil negara mendatangi kantor Bupati Aceh Tenggara pada Senin sore. Mereka menuntut THR dan gaji ke-13 tahun 2024 yang hingga kini belum dibayarkan. Para guru menyerbu kantor Bupati untuk menyampaikan keluhan mereka atas lambatnya proses pembayaran hak mereka. Seharusnya THR dan gaji ke-13 sudah mereka terima melalui Pemkab Aceh Tenggara. Ratusan guru yang masih berseragam kedinasan mendesak Bupati Aceh Tenggara memberikan hak mereka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang pemberian tunjangan dan gaji ke-13 bagi ASN. Jalan lintas timur Sumatera Banda Aceh Medan di Gampong atau Desa Kedelung Putu, Kecamatan Bandar Baru, Pidijaya ambles. Jalan antar provinsi ambles akibat intensitas hujan yang tinggi selama beberapa bulan terakhir. Tingginya curah hujan yang mengguyur daerah itu menyebabkan kontur tanah labil. Akibatnya pergerakan tanah menyebabkan bahu jalan tergerus air hujan dan badan jalan tak kuat menahan beban sehingga ambles. Harga kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Aceh Singkil masih tinggi. Lonjakan harga kebutuhan pokok akibat pasokan dari agen di Aceh dan Sumatera Utara masih libur. Masih mahalnya harga kebutuhan pokok akibat sebagian pemasok terutama dari kawasan Pakpak, Sumatera Utara baru saja selesai liburan Natal dan Tahun Baru. Penyakit mulut dan kuku PMK ternak yang terus mewabah mendorong petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menggelar vaksinasi. Penyuntikan vaksin perdana menyasar sejumlah ternak di Kota Banda Aceh. Dinas Peternakan Aceh menyediakan 1.000 dosis untuk disuntikkan kepada hewan ternak. Ternak di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar menjadi tempat suntik perdana vaksin PMK. Sejumlah warga terpaksa melintasi jalan setapak untuk menyeberangi sungai karena jembatan yang rusak belum diperbaiki. Meski jaraknya jauh dan membahayakan, warga Desa Hagu dan Desa Lawang, Kecamatan Pedada, Kabupaten Biren, terpaksa menempuhnya lantaran tidak ada pilihan lain. Risiko itu bukan saja dilakukan orang dewasa, tapi juga anak-anak. Kondisi ini juga menyulitkan para petani yang mengangkut hasil kebun. Kondisi ini sudah berlangsung lama, namun belum ada tanda perbaikan.
Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Adila Heriatul mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.